Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga yang mengikuti live streaming di tempat masing-masing. Hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias serta syukuran awal tahun 2021 HKBP Kebayoran Baru. Sebelum memulai acara, saya bacakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ibadah. 1. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. 2. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker dan tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. 5. Selesai ibadah, agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dan tetap menjaga ketertiban serta keheningan ibadah. Sejenak kita untuk saat teduh. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2.
diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut dapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Refleksi tahun pemberdayaan orientasi pelayanan HKBP tahun 2021. Sejak zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan hambanya. Kita dipanggil dan dituntun supaya kita selalu setia kepadanya. Karena kasih dan anugerah Allah kepada kita, Allah mengutus anaknya sebagai tebusan bagi dosa dan kematian kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh kasih Allah begitu besar kepada kita, dan sekarang kita diutus menyatakan kasih Allah kepada sesama dan kepada alam ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak untuk lebih baik lagi. Tuhan Yesus adalah pohon anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Hendaklah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kita tidak berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita dapat mengerjakan pekerjaan dan bersungguh-sungguh pelayanan yang lebih baik melalui pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia di tengah-tengah jemaatnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak untuk lebih baik lagi. HKBP telah menetapkan tema pelayanan tahun 2021 ini menjadi tahun pemberdayaan. Karena itu, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus, hidup menuruti perintahnya, supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan sukacita kita dan gerejanya menjadi penuh. Tuhan kita Yesus memberikan teladan supaya kita diberdayakan untuk memampukan mereka melakukan tugas-tugas mereka di dunia ini. Demikianlah kita para pelayan dan warga HKBP pada dan sejak tahun 2021 ini harus memberdayakan diri kita untuk bisa berbuah lebat pada era digital ini dan ketika pandemi COVID-19 masih harus kita hadapi. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak untuk lebih baik lagi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 723 ayat 1. Jika bukan Engkau di dalam hidupku,
Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku berbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 3. Iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021. Pertama, minggu kedua setelah Epifanias. Hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias dengan tema Tuhan mengenal Engkau. Kedua, berita duka cita. A. Telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 Nyonya Rumondang Mianna Siregar Boru Hutahayan, umur 76 tahun, alamat Jalan Katilia C 326 Gria Permai Cipondo Tangerang, sektor Sion. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021 di TPU Sela Panjang Tangerang. Kedua, telah meninggal dunia Amang Doktrandus WP Simarmata Opu Basaria Doli pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2021 jam 16.45 WIB di Rumah Sakit Vita Insani Siantar, Rumah Duka Hotel Sopotoba Ambarita. Dan rencana pemakaman akan menyusul.
Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, kebaktian awal tahun ataupun bona tahun gereja. Hari ini, Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021, akan diadakan kebaktian bona tahun Huriah HKBP Kebayoran Baru. Kebaktian dilaksanakan pada bahasa Batak tanggal pukul 8 WIB dan bahasa Indonesia pukul 10 WIB, sekaligus launching orientasi pelayanan HKBP 2021 tahun pemberdayaan, diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Keempat, bona tahun. Bona tahun Punguan Keluarga Muda ataupun PKM diberitahukan kepada seluruh jemaat keluarga muda untuk mengikuti bona tahun Punguan Keluarga Muda ataupun PKM HKBP Kebayoran Baru hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2021 pukul 16 WIB melalui virtual ataupun Zoom. Kelima, pembagian buku proker HKBP Kebayoran Baru. Hari ini, Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021, buku proker HKBP Kebayoran Baru tahun 2021 akan dibagikan. Buku dapat kita ambil di gereja kita ataupun melalui sekretariat gereja. Keenam, pelantikan tim badan audit ataupun tim litbang, tim renstra dan tim kebaktian sore. Sesuai dengan hasil keputusan rapat jemaat HKBP Kebayoran Baru pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020 yang lalu tentang pembentukan tim badan audit jemaat, tim litbang, tim renstra, dan tim kebaktian sore, maka pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021, sekali lagi pada hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021 di kebaktian pukul 8 WIB akan diadakan pelatihan kepada tim yang telah terpilih. Ketujuh, sermon majelis. Hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021 pukul 19 WIB akan diadakan sermon majelis HKBP Kebayoran Baru, yaitu melalui media Zoom. Kedelapan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir ataupun tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 17 Januari sampai dengan 23 Januari tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar warta tersebut, agar menghubungi sintua sektornya masing-masing ataupun sekretariat. Kesembilan, warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa masing-masing. Sekarang kita akan mendengar kata-kata sambutan. Yang pertama dari utusan jemaat dan kedua utusan parhalado. Kita persilakan dari utusan jemaat Bapak Ipan Nenggolan.
Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, baik yang berkebaktian di gereja ini secara langsung maupun kepada jemaat yang berkebaktian dengan mengikuti live streaming di rumah kita masing-masing. Perkenankan saya diminta mewakili jemaat pada saat ini untuk dapat memberikan kata sambutan di dalam acara kebaktian Bona Tahun dan pencanangan tahun pemberdayaan di tahun 2021 ini. Pertama-tama, kita mengucapkan terima kasih atas berkat yang telah diberikan kepada kita masing-masing satu persatu, hingga kita pada saat ini masih dapat melewati hari ke-17 di dalam tahun 2021 ini untuk dapat menjalani hari-hari ke depan. Dan juga kita berterima kasih atas segala pelayanan yang telah diberikan kepada para parhalado kita, dari mulai pimpinan uluan, pendeta resort kita, pendeta lainnya, pendeta pagaran, dan juga parhalado, baik parhalado tahbisan maupun non-tahbisan yang telah memberikan waktu dan juga memberikan kemampuan yang ada padanya masing-masing, perdewan, marturia, koinonia, diakonia, untuk dapat memberikan kita pelayanan di dalam kita tetap dapat mengikuti kegiatan yang ada di gereja di dalam tahun 2020 yang lalu. Seperti kita tahu, di bulan Maret lalu kita mendapatkan pembatasan di mana kita kesulitan untuk mengikuti kebaktian secara langsung. Namun kita cukup berterima kasih dengan adanya fasilitas yang ada dan sekarang makin diperbaiki yang ada di gereja kita ini. Kita tetap dapat berkebaktian secara virtual, secara online, dan juga kita dapat mengikuti banyak kegiatan seperti penghiburan, pelayanan kepada yang sakit, kedukaan, juga ada. Tahun ini kita memiliki juga tambahan renungan malam yang kita dapat ikuti tiap malam. Juga ada edukasi melalui webinar-webinar, juga melalui sermon-sermon yang kita ikuti secara rutin. Dan biarlah itu juga dapat berlangsung terus di tahun ini agar semuanya dapat menjadi program yang lebih baik. Kita juga mengucap syukur karena di bulan Desember yang lalu kita telah ikuti bersama Sinode Godang. HKBP telah menunjuk Eporus baru dengan seluruh jajarannya, Sekjen, Kadep, dan juga pemimpin-pemimpin lain yang telah terpilih secara tenang dan damai, sehingga kita mengharapkan pimpinan-pimpinan Eporus yang baru ini dapat membawa kita di dalam pelayanan HKBP yang lebih baik di tahun yang akan datang. Juga pada tahun ini telah dicanangkan sebagai tahun pemberdayaan, seperti kita lihat bersama di atas. Adalah satu keunikan pada tahun ini bahwa kita melewati tahun ini dengan banyak hal-hal yang baru. Seperti subtema dan tema kita telah ditetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan juga kita bisa lihat di situ cukup unik logo yang ada, di mana pelayanan kita tetap harus diharapkan mengikuti protokol kesehatan dengan adanya lambang face shield dan masker. Namun kita tidak perlu takut, kita tetap harus melayani Tuhan dengan tetap mengutamakan kewaspadaan. Seperti kata pemberdayaan, kita harapkan juga di dalam program-program yang ada melalui seksi-seksi kategorial tahun ini yang mulai berjalan pada minggu ini, agar kita sebagai jemaat HKBP Kebayoran Baru, kita tahu banyak sekali orang-orang hebat di gereja kita. Banyak sekali kemampuan-kemampuan yang belum maksimal
kita berdayakan di gereja kita. Kita harapkan di tahun ini dan juga dalam pencanangan tahun ini, hal tersebut dapat dimaksimalkan. Sebagai contoh misalnya, kita memiliki beberapa profesi. Orang-orang dalam profesi di gereja kita ini seperti dokter, mungkin bisa memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara terbaik menghadapi COVID, baik itu orang tua, anak-anak, dan jenjang usia lainnya. Demikian juga sosialisasi tentang vaksin, agar mungkin di luar sana masih banyak yang menolak vaksin. Dengan adanya sosialisasi, kita tahu siapa saja yang wajib mendapat vaksin, siapa saja yang mungkin tidak diperbolehkan mendapat vaksin. Juga mungkin secara profesi hukum, agar dapat juga memberikan edukasi dan juga pendampingan, karena kita tahu banyak sekali hal baru yang terjadi di dalam tahun 2020 sampai tahun ini. Banyak juga di antara kita yang mungkin melihat teman kita kehilangan pekerjaan, perlu pendampingan di dalam masalah hukum terhadap kantornya. Demikian juga pendampingan hukum terhadap gereja. Dan juga secara IT mungkin, secara teknologi, kita harapkan dapat mendapatkan visual yang lebih baik, agar kita dengan kebiasaan baru kita lebih banyak di rumah, kita dapat terlayani melalui teknologi yang ada. Memang itu membutuhkan biaya, dan kiranya itu juga menjadi catatan bagi kita semua, Jemaat HKBP Kebayoran Baru. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mewakili jemaat pada saat ini, dan kiranya kita semua saling mendoakan, khususnya kita mendoakan pendeta kita dalam keadaan tetap sehat, juga dengan seluruh keluarga dan juga jajaran Parhalado untuk tetap dapat melayani kita jemaatnya di tahun ini, di tahun yang berat ini, dengan kebiasaan baru kita. Demikian dari saya. Tuhan memberkati. Kata sambutan dari utusan Parhalado diwakilkan Amang Sintua Parluhutan Hutahayan. Shalom. Amanginang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti secara langsung di gereja ini maupun seluruh jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumah kediaman atau di tempat masing-masing. Perkenankan saya atas nama Parhalado untuk menyampaikan sepatah dua kata menyambut syukuran Bona Tahun atau awal tahun 2021, sekaligus juga launching atau pencanangan tahun pemberdayaan sebagai orientasi pelayanan HKBP tahun 2021. Amanginang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesempatan bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sekaligus juga awal tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita lalui dengan segala suka dan duka, dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Pelayanan gereja juga menjadi tidak mudah dan tidak maksimal. Dalam pelayanan kami dari Parhalado, banyak melakukan kesalahan, baik dalam perkataan, perbuatan, dan sikap yang tidak terpuji.
Dalam kerendahan hati, kami Parhalado menyampaikan permohonan maaf. Kiranya Tuhan memperbaharui persekutuan kita di antara Parhalado dan jemaat dalam ikatan kasih, sehingga kita menjadi jemaat yang penuh cinta kasih. Hari ini di gereja kita dilaksanakan ibadah Bonataun atau ibadah syukuran awal tahun 2021 sekaligus pencanangan tahun 2021 sebagai tahun pemberdayaan. Atas nama Parhalado kami mengucapkan selamat Bonataun buat seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru. Dalam cover tata ibadah yang ada di Amanginang dapat kita lihat logo tahun pemberdayaan, juga keterangan logo secara lengkap dapat kita ikuti di bagian lampiran atau di belakang, dan tadi sudah disampaikan oleh Amang Ivan Nainggolan dan saya tidak mengulangi lagi, saya hanya menambahkan yang pertama bahwa tema pemberdayaan HKBP 2021, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Itu diambil dari Yohanes 15 ayat ke-16. Apa arti tema tersebut? Disebutkan di dalam surat penggembalaan dari Eporus bahwa seluruh pelayan dan jemaat HKBP terpanggil untuk menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian subtema, di tengah pandemi COVID-19 kita berbenah dan bertransformasi menunaikan tugas dengan kewaspadaan. Secara singkat dan menambahkan yang disampaikan oleh Amang Ivan tadi, bahwa di tengah segala dampak pandemi COVID-19, kita seluruh pelayan yang berarti Parhalado Tohonan dan juga Parhalado Naso Martohonan atau pelayan non-tahbisan dan seluruh ruas atau jemaat HKBP haruslah melakukan penyesuaian dengan kehidupan tatanan baru atau sering disebut dengan new normal life, termasuk harus mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika digital yang berkembang sangat pesat, baik di dalam kita mengoperasikan untuk mendukung pelayanan maupun untuk menggunakan ataupun memanfaatkannya. Pada akhir bulan Desember 2020, dalam rapat Huria, kita juga sudah membahas dan mengesahkan program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2021 yang sesuai tadi sudah dibacakan oleh Amang Janper bahwa buku program kerja tahun 2021 sudah siap dibagikan dan ada di depan pintu masuk gereja kita. Mari kita jalankan program kerja tersebut dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan teknologi digital, baik yang sekarang ini sudah ada di dalam gereja kita maupun yang masih akan ditambah dengan pengadaan peralatan-peralatan baru yang juga sudah dianggarkan. Kita laksanakan itu di dalam kerangka pertama pemberdayaan pelayanan dan jemaat, dan yang kedua dalam kerangka program kesehatan COVID-19 secara ketat. Tak lupa untuk suksesnya pelaksanaan program kerja 2021 diperlukan dukungan sumber daya, termasuk dukungan keuangan atau pendanaan, baik untuk HKBP Kebayoran Baru, gereja yang kita cintai ini, maupun untuk mendukung program kantor pusat HKBP, termasuk program dana pensiun atau purna bakti para pendeta kita yang juga sudah bisa kita baca di surat penggembalaan dari Eporus pada
pagi ini. Demikianlah sepatah dua kata dari kami Parhalado. Semoga kita sukses melaksanakan program pemberdayaan 2021 untuk kemuliaan Tuhan. Salam tahun pemberdayaan, salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di gereja ini mengikuti ibadah, dan juga Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, atas nama Pendeta HKBP Resort Kebayoran, pada hari ini kita menyelenggarakan Bona Tahun dan launching tahun pemberdayaan HKBP di tahun 2021. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kita mulai pelayanan gereja kita di tahun 2021 ini yang bertemakan Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Melakukan pelayanan tersebut untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Sehari
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ketiga di tahun 2021 ini, atau minggu kedua setelah Epifanias, yang tertulis di Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Yohanes pasal 1 ayat 43, Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibaratkan sebuah film atau sinetron, ada 3 nama yang berperan di tengah-tengah nats kita ini. Ibaratkan sebuah sinetron, ada 3 nama yang berperan di dalam nats kita ini. Ibaratnya kalau sinetron itu kita buat judul sinetronnya Tuhan Mengenalmu. 3 tokoh itu, 3 nama itu, yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Filipus, dan yang ketiga adalah Nathanael. Mereka berperan, dan judul sinetron ini, film ini adalah Tuhan Mengenalmu. Yesus telah mengenal kedua orang ini. Figur utamanya adalah Yesus, Filipus, dan juga Nathanael. Yesus telah mengenal kedua orang ini sejak sebelumnya.
Dan sebelum mereka bertemu dalam film ini, dalam sinetron ini, dalam nats ini. Dari mana kita bisa melihat bahwa Yesus sudah bertemu? Di ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan ke Galilea. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan ke Galilea dan berjumpa dengan Filipus yang berasal dari Betsaida. Di Betsaida mereka sudah bertemu. Kota Betsaida ini adalah kota yang dilarang, kota yang menolak Yesus Kristus. Jadi nats ini adalah episode yang baru, tetapi mereka sudah bertemu di Betsaida, Filipus dan Yesus. Tetapi di Betsaida Yesus ditolak. Di Betsaida ajaran Yesus tidak diterima, keberadaan Yesus tidak diterima. Tetapi mereka, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Dan di sana dia berjumpa Filipus. Secara daerah, inilah dikatakan daerah yang tidak menerima keberadaan Yesus Kristus. Daerah yang tidak menerima ajaran dari Yesus Kristus. Tetapi Yesus mengatakan kepada Filipus, ikutlah aku. Dia mengatakan kepada Filipus, ikutlah aku. Dan Filipus ikut. Tabaya ko maju manginang. Di daerah Betsaida ada orang dari daerah itu yang menolak Yesus, yang menolak keberadaan Yesus. Alai adong dosia tonga-tonga ni hutai namang yuto Yesus. Ada dari tengah-tengah kota itu yang mengikuti Yesus. Padahal di daerah itu adalah daerah yang menolak keberadaan ajaran dari Yesus itu. Alai diduk Filipus, dia mau ikut. Dia tidak menolak. Ikutlah aku, kata Yesus. Dia ikut, tidak menolak. Bukan hanya ikut, tetapi memberitakan Yesus ini. Bukan hanya ikut, tetapi memberitahukan siapa yang dia ikuti. Bukan hanya ikut, tetapi dia menyaksikan, mengatakan bahwa inilah keberadaan dari Yesus itu. Di ayat 45, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bukan sekadar mengikuti, tetapi menyaksikan, mengatakan, pabuahon, memberitahukan. Bayangkan, daerah yang ditolak, daerah yang tidak menerima keberadaan Yesus, tetapi dari situ muncul orang-orang yang mau mengikuti, bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi juga memberitahukan. Yang kedua, Yesus telah mengenal Natanael. Dari mana kita tahu bahwa Yesus telah mengenal Natanael? Di ayat 48 di yang terakhir. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah
pohon ara. Oke. Dia melihat Yesus. Yesus melihat dia. Berarti sudah mengenal dan sudah tahu. Kita bisa mengenal orang. Kita bisa mengenal istri kita karena dia istri kita. Kita bisa mengenal anak kita karena dia adalah anak kita. Saya bisa mengenal istri saya karena dia adalah istri saya. Saya bisa mengenal anak saya karena dia adalah anak saya. Saya bisa mengenal bapak saya karena dia bapak saya. Saya bisa mengenal nenek saya, opung saya karena dia opung saya. Ya, memang itu. Tapi tunggu dulu. Yang paling lengkap dan yang paling sempurna mengenal kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus itu. Yang paling lengkap dan yang paling sempurna adalah mengenal kita semua yang telah dipanggil dan yang telah dipilih melalui Allah di tengah-tengah Yesus Kristus itu. Sebelum kita ada dan sesudah kita ada, Yesus sendiri telah mengenal kita di tengah-tengah diri kita. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari ketiga nama ini, Yesus, Filipus, dan juga Nathanael, mereka berperan untuk menyukseskan, yaitu judul sinetron Tuhan Mengenalmu. Mereka berperan dan meyakinkan bahwa Tuhan mengenalmu. Dari ketiga nama yang berperan ini, maka ada respon dari masing-masing peran yang diperankan oleh ketiga nama ini. Kita lihat Bapak dan Ibu, respon dari Filipus. Yang pertama adalah bagaimana Filipus dia berserah. Dia berserah, dia pasrah. Bukan hanya berserah dan pasrah, tetapi dia mau masuk dalam rancangan Allah. Dia bukan hanya berserah, tetapi dia mau ulu duibana, merespon. Seperti khotbah kami di minggu yang lalu, adong do judul lagu Batak Madok dan makuling saya datangan lo martopa inna. Tidak mungkin berbunyi satu tangan untuk bertepuk tangan. Ada respon. Ada respon yang diberikan oleh Filipus dari kota yang menolak Yesus, dari kota yang menolak keberadaan Yesus, dari kota yang tidak mau menerima keberadaan ajaran dari Yesus. Dia berserah. Dia mau masuk dalam rancangannya. Dia mau masuk dalam rencana Tuhan. Dia mau masuk dalam kehidupan Yesus. Dia mau masuk dalam keberadaan Yesus. Daerah asal tidak mempengaruhi motivasi dia. Daerah asal tidak mempengaruhi semangat dia. Daerah asal tidak mempengaruhi kehidupan dia. Tetapi daerah asal memotivasi dia dan menyemangati dia, dan juga ada keinginannya di tengah-tengah kehidupan dia sendiri. Dekat, mengenal, ikut dengan Yesus. Itulah yang dilakukan dia. Dan dia menemukan yang pas untuk kehidupannya, yang pas, yang menemukan bahwa inilah yang dikatakan Musa, inilah yang dikatakan Musa itu, dan inilah yang dikatakan oleh Taurat itu. Dia menemukan ini dan menentukan pilihannya bahwa Yesuslah yang saya ikuti di tengah-tengah kehidupanku. Dia menentukan pilihannya dan dia bahkan
menjadi pemberita Yesus itu di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak peduli yang dikatakan orang tentang Yesus itu. Dia tidak peduli apakah yang dikatakan oleh para nabi itu siapakah Mesias. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang Mesias. Apakah ini memang benar Yesus Kristus sebagai Mesias? Dia tidak peduli dengan itu. Tetapi dia memutuskan dan menemukan bahwa Yesuslah yang diikuti dia. Dan dia tidak peduli siapa yang mengatakan Mesias, tetapi dia merasakan di dalam diri Yesus Kristus itu ada Mesias. Itulah dia niat yang baik yang dilakukan oleh Filipus di tengah-tengah kehidupan dia. Itulah respon Filipus. Kita sampai kepada respon Natanael. Berbagai cara dilakukan Filipus untuk meyakinkan Natanael. Berbagai cara. Songono do Yesus ini nai mana? Beginilah Yesus. Dia seperti ini. Dia adalah anak Yusuf dari Nazaret. Dia adalah disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Datang Natanael bahwa siapa Yesus itu. Datang Natanael, dia mengatakan bahwa yang dikatakan Filipus itu tidak mulus. Filipus selalu berusaha mengatakan sesuatu tentang Yesus agar Natanael percaya. Tetapi itu tidak berjalan dengan mulus. Tidak berjalan dengan baik. Malah Natanael mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa Natanael mengatakan demikian? Dia telah terkontaminasi dengan orang-orang dari Nazaret, bahwa orang Nazaret tidak ada yang benar. Dia telah terkontaminasi dan sedikit percaya dan telah terkontaminasi dengan pemahaman dan paradigma dari orang-orang Nazaret bahwa produk dari Nazaret tidak ada yang benar. Makanya dia mengatakan, mungkinkah orang-orang dari Nazaret, mungkinkah orang-orang yang datang dari Nazaret membawa sukacita, membawa pembaharuan, timbul di dalam kehidupannya keraguan-raguan. Itulah yang terjadi pada saat ini. Di dalam kehidupan kita di tahun ini, itulah yang terjadi. Mulai dari tahun lalu sampai sekarang muncul keraguan-raguan itu. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Natanael yang telah terkontaminasi dan mengikuti pandangan-pandangan yang diberikan oleh orang-orang Nazaret, bahwa orang-orang Nazaret tidak ada yang benar. Sedikit dia percaya. Tetapi di dalam sinetron ini Filipus tidak mau berdebat. Di dalam nats ini Filipus tidak mau berdebat. Tidak mau berdebat. Tetapi dia mengatakan bahwa dia mengajak dan juga dia menemukan di dalam dirinya sendiri, dan dia mengajak dan dia mengatakan kepada Natanael supaya melihat, supaya merasakan, supaya langsung, supaya mau, supaya bisa merasakan bagaimana Yesus itu di tengah-tengah kehidupannya.
Tetapi perdebatan itu dia tidak lakukan karena memang menjawab itu adalah keimanan. Menjawab keberadaan Yesus itu adalah keimanan. Dan mereka bertemu, Yesus bertemu dengan Nathanael sehingga dia mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ketika dia mengatakan itu, maka Yesus mengatakan kepada dia, aku berkata kepadamu, dang otak ni pasu-pasu nahu pasahat tuho. Bukan hanya itu berkat yang akan kusampaikan kepadamu, tetapi engkau akan melihat bahwa aku akan percaya, dan hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat, Nathanael. Engkau akan melihat kuasa-kuasa yang besar. Engkau akan melihat hal-hal yang besar. Engkau akan melihat kuasa Allah yang besar ketika engkau pelan-pelan mengenal Yesus Kristus itu di tengah-tengah kehidupanmu. Mungkin engkau tidak percaya dengan keberadaan Yesus. Mungkin engkau tidak percaya bagaimana Tuhan mengenal engkau. Tetapi ketika engkau mengatakan itu, maka engkau akan berlimpah-limpah berkat yang akan kuberikan, yang diberikan Allah kepadamu ketika engkau percaya kepada Yesus itu, ketika engkau percaya kepada Allah. Untuk itu Bapak dan Ibu, itulah hadiah yang diberikan kepada Nathanael. Sedikit terkontaminasi dengan ketidakpercayaan, dengan pola pikir orang-orang yang ada di Nazaret, sehingga dia sedikit percaya. Begitulah produk-produk yang keluar dari kota Nazaret. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah ilustrasi begini. Seorang ayah namanya Beriman. Ayah ini namanya Beriman. Suatu ketika dia bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpinya ini dia bertanya kepada Tuhan, apakah engkau mengenal aku Tuhan? Di Nipinaon, di dalam mimpinya, apakah engkau mengenal aku Tuhan? Lantas di dalam mimpinya ini, aku mengenalmu. Apa buktinya? Molo kita kan sering domadok songoni, kita perlu bukti. Apa buktinya? Ini seorang ayah homma Beriman. Dia menjawab, bukalah catatan-catatan harianmu. Bukalah catatan-catatan harianmu. Dia melihat hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Seorang ayah ini melihat catatannya, ada 2 pasang jejak kaki. 2 pasang jejak kaki ini, tentu seorang ayah ini bertanya kepada Tuhan dalam mimpinya ini, apa maksud dari 2 jejak kaki itu Tuhan? Dia mengatakan bahwa maksudnya itu, aku menemanimu, 1 jejak kakimu dan 1 pasang jejak kakiku. Aku terus mengiringimu, aku terus bersama-sama denganmu, aku terus mendampingimu. Mulia tema Tuhan, terima kasih Tuhan, kata seorang ayah ini. Dibuka catatan di tahun 2020, di situ banyak penderitaan. Dibuka catatan hari per hari, bulan ke bulan di tahun 2020, dia menderita, benar-benar berat sekali. Dia jatuh sakit, dia berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia berat sekali kehidupannya. Dia melihat dan terkejut. Tuhan, aku lihat di catatanku ini hanya 1 jejak kaki. Terus dia mengatakan bahwa menuding Tuhan, adang tohok,
Tuhan itu tidak ada. Aidang toho, Tuhan itu pasti meninggalkan aku. Aidang toho, berarti Tuhan itu telah membiarkan aku. Kenapa? Karena hanya satu jejak kakinya. Karena hanya satu jejak kakinya. Lantas di dalam mimpi seorang ayah ini yang beriman ini, hei engkau yang beriman, hei engkau beriman, benar, jejak kaki itu memang hanya satu pasang, tetapi aku meminta kepadamu, ukurlah kedalaman jejak kaki itu. Loh, kenapa harus diukur? Ketika engkau sakit, ketika engkau menderita, ketika engkau kehilangan orang-orang yang engkau sayangi, aku bukan mendampingimu, tetapi aku menggendongmu. Sehingga kita berdua di situ, dan jejak kaki itu adalah jejak kaki kita berdua. Karena keberatan, aku menopangmu, sehingga ukuran jejak kaki itu semakin terdalam. Tuhan mengenal kita, dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, dan terus digendongnya kita di tengah-tengah kehidupan kita. Akhirnya dari sinetron itu, Nathanael dan Filipus mengenal Yesus dan mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau mengajari kami agar kami mengenal-Mu semakin dalam, agar kami mengenal-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Semakin hari, semakin kami mengenal Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, berkati kami, berkati di setiap aktivitas kami. Banyak keraguan yang terjadi dalam kehidupan kami, banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi ajari kami untuk mengenal Engkau lebih dekat, sehingga kami merasakan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun. Kami tetap memuliakan nama-Mu dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sudah memulai menyelenggarakan bona tahun kami, dan tahun ini tahun pemberdayaan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2021. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua yang ada di tengah-tengah gereja-Mu, agar kami dapat melakukan, mengimani firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, terlebih buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga di umur yang baru yang Kau berikan kepada mereka di ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang lemah, yang letih, yang lesu, yang sakit, terbaring di rumah sakit, dan yang terbaring rawat rumah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pengharapan yang hidup, agar jemaat-Mu berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Melalui obat dan tim medis yang menangani sakit penyakit mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan kehidupan kami
ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi ayat 1, kita bangkit berdiri. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hilang dariku. Namun ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya, Ia menjaga yang terluka hingga harinya kelak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga dengan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang berada di rumah, beribadah di rumah. Kami menyampaikan kepada kita semua, seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru, pada saat ini telah ada vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita bersama-sama mengikutinya dengan baik, tetapi tetap menjaga 3M plus 2M menjadi 5M. Untuk itu kita bersama-sama menjaga kekondusifan di tengah-tengah kita pada saat ini. Semakin bertambahnya peserta yang menjadi positif di tengah-tengah negara kita. Untuk itu kami menyarankan untuk tidak berpergian, baik itu ke mal atau kemanapun, dan untuk mengurangi aktivitas kita sehingga kita terjaga dengan kesehatan kita dan tetap kita berdoa di tengah-tengah diri kita. Untuk itu kami yang bertugas pada hari ini menyampaikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.
Ibu Magda, mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 Ya, kurang lebih, 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini, sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Oke. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Oke. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ.